Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi, kembali kita berjumpa di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, di dalam semangat, di dalam mengikuti setiap ibadah kita. Dan mari sebelum kita boleh untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita boleh sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat setiap kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh sama-sama untuk kami bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi biarlah kiranya kami percaya bahwa Allah hadir di segala tempat, Allah hadir di segala situasi apapun yang sedang kami rasakan saat hari ini. Kiranya Tuhan pimpin jalannya ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Biar kami semua bisa bersuka cita, bisa memiliki damai sejahtera walaupun di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak mendukung saat seperti ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Kita boleh sama-sama katakan bahwa segala puji syukur hanyalah bagi Tuhan. Mari kita boleh menaikkan pujian ini dengan sukacita. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Oh kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami selalu bersuka cita Tuhan di tengah-tengah ini. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 oh, haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita yang paling dahsyat. Haleluya. Baik, mari Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, biarlah di tengah-tengah walaupun situasi kita seperti saat ini, kita harus tetap selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Kita harus selalu menyertakan Tuhan atas setiap apapun yang terjadi dalam setiap kondisi kita. Saya percaya kondisi ini tidak mudah, tapi ini merupakan salah satu kunci untuk kita boleh semakin tetap setia di dalam Tuhan. Biarlah pujian berikut ini boleh kita naikkan bagi Tuhan, dan kita mau nyatakan bahwa kita akan tetap setia sampai Tuhan
memberikan yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini. Selidiki aku. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia Tuhan di hadapan-Mu, Yesus. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, biar apa yang disampaikan betul-betul memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada. Sehingga roh dan jiwa kami dibangun ya Tuhan. Terutama untuk menghadapi tahun 2021, tahun yang baru ini. Kami butuh sekali Tuhan, penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, tuntunan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, shalom saudara sekalian. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Saat ini kita sudah memasuki hari-hari masuk dalam tahun 2021, tahun yang baru ini.
Ada banyak yang merindukan hal-hal yang lebih baik, hari-hari yang jauh lebih baik tentunya. Kita rindu supaya tahun 2021 menjadi tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya tahun lalu kita banyak diwarnai dengan pandemi dari COVID-19. Ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama khusus apa yang dicatat dalam Mazmur 90. Nah, selalu saya Mazmur 90 ini adalah sebuah Mazmur yang ditulis khusus oleh Musa. Ya. Sebagian besar kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Ya, ada yang lain juga yang menulis, tapi sebagian besar oleh Daud. Nah, khusus Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa, ya, seorang pemimpin besar. Saudaraku sekalian, di dalam Alkitab kita menemukan paling tidak ada 2 tokoh perjanjian lama, tokoh besar dalam perjanjian lama, tetapi mereka hidup dengan pola perjanjian baru. Ya, saya ulang sekali lagi, ada 2 tokoh besar dalam Alkitab yang kita bisa temukan bahwa mereka hidup dalam perjanjian lama, tetapi mereka menghidupi perjanjian lama itu dengan pola, dengan cara hidup seperti cara hidup atau pola yang diajarkan oleh perjanjian baru. Yang pertama adalah Daud sendiri. Yang kedua adalah Musa. Namun sekalian, Musa dalam fase hidupnya dia mengalami 3 fase. Ada 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, dan 40 tahun yang ketiga. 40 tahun pertama dia dibesarkan di istana Mesir, dididik dalam pendidikan militer, pendidikan politik, pendidikan seni budaya dan sebagainya. Selama 40 tahun dia dibesarkan di istana Mesir, di istana Firaun. Ya. Nah, pada waktu 40 tahun pertama, Musa merasa bahwa dirinya seorang yang hebat, seorang yang pintar, seorang yang luar biasa. Ya. Tapi satu kali, ya, rupanya dari sejak kecil dia sudah diberitahu, mungkin oleh inang pengasuhnya, dalam hal ini mamanya, bahwa dia adalah orang Israel, orang Yahudi, orang Ibrani. Satu kali ketika ada orang Ibrani yang dianiaya, Musa membunuh dari salah satu orang Mesir. Akhirnya membuat dia meninggalkan Mesir. Nah, selama 40 tahun yang kedua, Musa hidup di tanah Midian. Ya. Dia menjadi seorang peternak kambing dan domba. Nah, 40 tahun pertama dia dibesarkan dalam sebuah istana yang megah, segala kenyamanan yang ada. Ya. Tapi 40 tahun kedua, dia banyak berkomunikasi tentunya dengan hewan peliharaan. Dia sebagai seorang pengembala. Nah, 40 tahun berikutnya, tepatnya pada waktu dia usia 80 tahun, Tuhan memakai Musa menjadi seorang pemimpin besar yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan ke tanah perjanjian. Nah, di 40 tahun pertama hidupnya Musa merasa bahwa dirinya hebat sebagai seorang yang pintar. Tapi dalam 40 tahun kedua, dia mulai belajar, dia melihat dirinya, ya, dia merasa dirinya nggak bisa apa-apa, dia merasa bahwa dia tidak mampu apa-apa. Bahkan ketika Tuhan memanggil dia untuk menjadi pemimpin, dia sempat menolaknya dan sempat membuat Tuhan marah. Tapi di dalam kepemimpinan Musa, dalam fase yang ketiga, 40 tahun yang ketiga, Musa mulai menyadari. Ketika dia di padang gurun, dia mulai menyadari bahwa Tuhanlah segalanya. Tuhanlah yang dia butuhkan, yang Tuhan inginkan. Dalam Mazmur 90 ini, mari kita baca ayat yang ke-10. Dalam ayat yang ke-10, ya, kalau saya baca dari ayat yang sebelumnya, Musa menjelaskan bahwa manusia itu sementara, bahwa manusia itu terbatas, manusia itu adalah fana hidup di dunia ini. Nah, dijelaskan dalam ayat 10 ini bahwa masa hidup kami, ya, Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun.
Dan jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi dalam ayat 10, Musa menjelaskan sebuah pengalaman hidupnya, dan dia menguraikan dalam Mazmur 90 ini, bahwa manusia itu adalah usia manusia itu terbatas, hanya 70 tahun. Kalau dia kuat adalah 80 tahun, selebihnya adalah bonus. Ini menunjukkan bahwa manusia itu sementara, 70-80 tahun saja. Selebihnya adalah kesukaran dan dikatakan di sini dan penderitaan. Jadi usia saya tahun ini adalah 49. Berarti kalau memakai ukuran 70, berarti usia saya tinggal 21 tahun lagi. Kalau memakai ukuran 40, berarti 31 tahun lagi. Nah, saudara sekalian, apa yang saya akan kerjakan selama 21 tahun atau 31 tahun kalau memakai ukuran 80 atau 90 tahun ini? Nah, Musa menjelaskan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, ya, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena manusia itu usianya terbatas, Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar dia belajar menghitung hari-hari demikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi Musa berdoa karena usianya sementara 70 sampai 80 tahun. Saya juga berdoa karena usia bisa 70-80, berarti usia saya membutuhkan 21 tahun atau 31 tahun lagi. Dan saya berdoa, Musa berdoa supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Artinya bagaimana saya atau bagaimana Musa mengisi waktu-waktunya dengan kehidupan yang bermakna, dengan kehidupan yang punya bobot, dan kehidupan yang punya arti. Tentunya bukan dihabiskan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi diberikan atau dipersembahkan pertama untuk Tuhan, dan yang kedua adalah untuk panggilan Tuhan bagi sesama kita. Manusia hidup di dunia ini sementara, saudara. Nah, karena manusia hidup sementara dan Musa berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang bijaksana, artinya apa, saudara? Akhirnya kita menemukan satu hal yang perlu dimengerti oleh kita. Di tengah kesementaraan ini, kita butuh yang namanya Tuhan. Manusia butuh hadirat Tuhan. Manusia butuh yang namanya kehadiran Tuhan. Ayat yang ke-14, mari kita baca. Inilah yang akan menjadi kunci buat kita selama 2021 dan kemudian. Bagaimana supaya kita tahu bahwa usia kita sementara, kita butuh yang namanya hati bijaksana. Nah, bagaimana mengisi waktu-waktu itu? Apa yang menjadi motor? Apa yang menjadi penggerak supaya hidup kita selalu menunjukkan kebijaksanaan? Ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Jadi ketika Musa menjelaskan hati yang bijaksana, dia berdoa kepada Tuhan, dan inilah yang menjadi kunci buat kita. Dikatakan apa? Kenyangkanlah kami ya Tuhan. Atau terjemahan lain, puaskanlah kami ya Tuhan di waktu pagi. Dengan apa? Dengan kasih setia. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita dikenyangkan, bagaimana kita dipuaskan di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan. Jadi Musa berdoa, dia tahu, saudara sekalian, bahwa dia bisa melewati hari-hari dengan penuh kebijaksanaan. Dikatakan di sini bisa mengalami hari yang penuh dengan sorak-sorai, mengalami hari yang penuh dengan sukacita. Apakah saudara ingin melewati tahun ini penuh dengan sorak-sorai, dengan kemenangan? Amin.
Apa saya ingin mengalami tahun ini, 2021 ini, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ada pengharapan di dalam. Kuncinya adalah kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan. Ya, Musa tahu bahwa yang membuat dia mampu melewati itu, satu, dia butuh Tuhan. Dan ini satu dan satu-satu, dia membutuhkan Tuhan. Supaya Tuhan mengenyangkan bukan tubuhnya, tapi yang dia butuhkan supaya Tuhan mengenyangkan roh dan jiwa. Dengan apa? Dengan kasih setia Tuhan. Kalau saya ingin mengalami sukacita, kalau saya ingin mengalami hari yang penuh dengan sorak-sorai, izinkan Tuhan memenuhi kita, mengenyangkan kita, memuaskan kita, membasahi kita. Seperti busa atau spon yang menyerap air. Demikianlah kita rindu supaya tahun 2021 itu kita penuh dengan kemenangan, penuh dengan victory, penuh dengan kemenangan, penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kuncinya adalah apakah saudara mengizinkan Tuhan mengenyangkan atau memuaskan hati dan jiwa kita dengan kasih setia. Kata kasih setia ini saudara akan menemukan banyak sekali disebutkan. Kata kasih setia memakai kata hesed. Saya ulang, kasih setia itu memakai kata hesed dalam bahasa Ibrani. Hesed itu punya pengertian kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, atau sebuah kasih yang di dalamnya ada perjanjian Tuhan. Lalu sekalian, ada yang disebut dengan kasih romantis. Ada yang disebut kasih perjanjian dalam sebuah pernikahan. Ya, dibutuhkan kedua kasih. Kasih romantis adalah kasih yang menggairahkan, rindu untuk selalu bertemu. Ada gejolak, ada asmara yang begitu rupa. Tapi tahukah saudara, bahwa kalau kita membangun sebuah hubungan, kalau hanya dibangun dengan kasih romantis, kasih mesra, satu kali akan ada masanya. Kasih mesra atau kasih romantis itu hilang kadang. Nah, yang membuat sebuah pernikahan, yang membuat sebuah hubungan dalam hal ini juga dengan Tuhan, ada satu kita begitu menggebu-gebu, bergairah untuk mencari Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan yang disebut dengan hesed, kasih perjanjian. Kasih yang di dalamnya ada sebuah perjanjian. Atau sederhananya saya sebut adalah kasih komitmen. Kasih komitmen adalah kasih yang kita sering sebut sebagai sekalipun atau walaupun. Kasih yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Lagi senang, kasih ini ada. Ketika lagi menderita, kasih ini ada. Dalam pencobaan, kasih ini ada. Dalam segala keadaan, hesed ini selalu ada. Nah, dikatakan oleh Musa, kenyangkanlah kami, puaskanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan, dengan hesed, dengan kasih perjanjian, kasih yang tidak mudah berubah, kasih yang tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun. Ya, Tuhan mengenyangkan kita setiap pagi, setiap hari dengan kasih setia Tuhan yang namanya hesed. Kita butuh hesed selalu sekali. Kita butuh kasih perjanjian. Kita butuh kemurahan hati Tuhan. Kita butuh kebaikan hati Tuhan. Dan setiap saat kita butuh yang namanya hesed atau kasih setia Tuhan dinyatakan kepada kita. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia. Kamu sekalian, Tuhan ingin mengenyangkan. Tuhan ingin memuaskan setiap hati kita. Karena inilah kunci untuk kita bisa melewati hari demi hari. Oke, mari kita lihat sekarang, kita bandingkan dengan Ratapan pasal 3. Dalam Ratapan pasal 3, saudara sekalian, kitab Ratapan adalah kitab yang ditulis oleh Yeremia. Namanya saja Ratapan, berarti dia penuh dengan air mata. Sebuah kitab pergumulan yang
ditulis oleh Yeremia dalam keadaan yang begitu galau, dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Ya, kenapa? Saudara sekalian, karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Berpuluh-puluh tahun Yeremia menyampaikan firman Tuhan, tapi hati mereka begitu degil, hati mereka begitu keras, karena mereka lebih menginginkan apa yang diinginkan oleh hidup terjadi menurut mau mereka. Puluhan tahun Yeremia menyampaikan firman Tuhan, dia melayani. Tapi tahukah saudara, sejarah mencatat bahwa tidak ada satu orang pun orang Israel yang bertobat. Jadi sudah bayangkan kalau Musa hidup di zaman ini, di zaman modern ini, dia akan dicap sebagai hamba Tuhan yang gagal karena tidak punya jemaat yang banyak, satu orang pun tidak. Dan itu membuat hati Yeremia begitu menangis. Maka dia menulis kitab Ratapan. Dia mengungkapkan dalam Ratapan pasal 3. Ya, Ratapan pasal 3. Dia menjelaskan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murtani. Jadi dia mengungkapkan penderitaan secara jiwa. Itu bukan karena persoalan hidupnya, karena dia nggak punya uang. Yeremia mengungkapkan bukan karena dia tidak punya apa-apa, tapi dia menangis, meratap karena kondisi moral, kondisi rohani dari bangsa Israel ini. Ya. Tahukah saudara, karena mereka begitu keras, makanya Tuhan mengizinkan ada 3 yang menjadi kebanggaan dari bangsa ini. Yang pertama adalah kota Yerusalem. Ya, kota Yerusalem menjadi kota yang porak-poranda, hancur oleh musuh. Kenapa? Karena hati mereka yang tidak berpaling. Yang kedua, bait Allah hancur. Yerusalem sebagai identitas mereka, bait Allah sebagai identitas mereka pun hancur, saudara sekalian. Dan bukan hanya itu saja, tanah perjanjian, tanah yang diungkapkan sebagai sebuah janji yang begitu luar biasa kepada bangsa ini, diambil oleh bangsa lain. Bayangkan saudara sekalian, Yeremia menangis, meratap puluhan tahun, dan bisa sampai 70 tahun secara mencatat seperti itu. Tapi saudara sekalian, dalam Ratapan pasal 3, mari kita lihat Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 dikatakan demikian, mulai dari ayat yang ke-20. Yeremia mengungkapkan seperti ini, jiwaku selalu teringat akan hal itu, akan peristiwa-peristiwa kekerasan hati bangsa Israel. Kota Yerusalem porak-poranda, bait Allah dihancurkan, tanah perjanjian diambil oleh musuh. Tapi hal inilah dikatakan jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diri. Ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dalam terjemahan, inilah yang menghibur hatiku, inilah yang menguatkan hatiku, inilah sebuah pengharapan yang selalu memberikan harapan kepadaku. Ayat 22 dan 23, mari kita membaca bersama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Hesed. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Ayat 23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudara, di tengah tekanan begitu rupa, di tengah ratapan begitu rupa, di tengah hati yang begitu galau dengan situasi dari bangsa, Yeremia masih berkata, inilah yang menghibur aku. Kenapa? Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar
kesetiaan. Saudara sekalian, Yeremia mengungkapkan hal yang sama seperti Musa. Dia berkata, meskipun aku begitu tertekan dengan keadaan yang ada. Kita bisa baca nanti Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang 19. Bisa lihat, mengungkapkan dengan begitu emosional, ya, suasana kebatinan yang begitu menderita. Tapi di tengah begitu dia bangkit kembali. Dia ingat yang membuat dia punya harapan. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmat-Nya, besar kesetiaan-Nya setiap hari bagiku. Selalu sadar, tahun ini kita butuh yang namanya kasih setia Tuhan. Kita butuh yang namanya hesed. Di bagian yang lain, kasih setia selalu dihubungkan dengan kesetiaan, emet atau emunah. Jadi Allah bukan hanya mengungkapkan kasih setia, tapi ditambahkan, perlu lagi ditegaskan lagi. Ada kata kesetiaan yang lain. Itu menunjukkan betapa dahsyatnya karakter Tuhan. Dan itulah yang kita butuhkan, saudara-saudara. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh kasih setia Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Kita butuh dirinya Tuhan. Oleh karena itu, kita mau supaya tahun 2021 kita jangan hanya sekedar mencari tangannya Tuhan. Tangan Tuhan itu bicara mujizatnya, berkatnya, pertolongannya. Biasanya kita hubungkan dengan sakit penyakit, dengan kebutuhan jasmani kita, dengan uang, dengan materi, hal-hal yang sifatnya fana yang kita kadang-kadang kita minta kepada Tuhan. Tidak salah, karena di dunia yang fana ini, yang sementara kita butuh apa yang selama ini menjadi hubungan saudara. Tapi mari kita melangkah pindah dari hanya sekedar mencari tangan Tuhan, tapi kita mau cari hatinya Tuhan, pribadinya Tuhan, sifatnya Tuhan, mencari kasih setia Tuhan setiap hari, hasadnya Tuhan, karena ternyata hasadnya Tuhan bisa memuaskan, bisa mengenyangkan hati dan jiwa kita. Musa sekali lagi berdoa, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia Tuhan, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita senantiasa semasa hari-hari kami. Ya. Ayat 17, Musa. Ayat 17. Musa berkata begini, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tanganmu, perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami teguhkanlah. Musa berdoa. Setelah dia bilang kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia, dia berdoa kiranya kemurahan Tuhan. Dalam terjemahan kiranya perkenanan Tuhan, kiranya berkat Tuhan menyertai, sehingga apa yang saya lakukan dalam terjemahan yang lain berhasil. Dalam terjemahan kiranya keindahan Tuhan. Saya akan menemukan kata itu dalam terjemahan King James, kiranya keindahan Tuhan menyertai kami, memenuhi kami, menyertai segala perbuatan kami. Saudara sekalian, biar kita boleh mengalami perkenanan Tuhan di tahun ini, kita boleh mengalami keindahan Tuhan di tahun ini, kita boleh mengalami kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dialami oleh kita pada tahun ini. Tuhan memberkati. Jadi di akhir dari khotbah ini saya ingin sampaikan sekali lagi, tahun 2021 kita mau lewati dengan penuh kebijaksanaan karena manusia sementara. Kuncinya apa? Kuncinya bukan hanya sekedar menunjukkan kehebatan karunia dan talenta kita, tapi kuncinya adalah supaya Tuhan memuaskan, mengenyangkan kita dengan kasih setia Tuhan, dengan hasil. Terus yang kedua, kita mau supaya tahun 2021 ini kita mengalami perkenanan Tuhan. Jadi tahun perkenanan, jadi tahun keindahan Tuhan dinyatakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Dan mari kita mengalami bersama dengan Dia. Kita butuh Roh Kudus yang membuat ini boleh terjadi buat kita semua. Alami
hari yang penuh sorak-sorai kemenangan yang disebut dengan mengalami keindahan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar apa ya firman yang kami sudah dengar, Tuhan menyertai kami, supaya ada sebuah sikap hati, ada sebuah kehausan. Ternyata kunci dari semuanya adalah ketika kami rindu, kami butuh Tuhan, supaya Tuhan mengenyangkan, memenuhi kami, memuaskan kami dengan kasih setia Tuhan, dengan hasratnya Tuhan, setiap hari, setiap hari, setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan tolong, kiranya Tuhan menyertai kami, memberkati kami semua. Ya sebentar kami akan kembali, kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa Surgawi, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat menjalani tahun 2021 dengan menjadi tahun keindahan Tuhan, tahun perkenanan Tuhan, kemurahan Tuhan dinyatakan. Amin. Tuhan memberkati.